Siapa yang tidak mengenal Pendeta Garen Lumoindong? Pendeta ini akhir ini sedang ramai dibicarakan karena dalam salah satu kesempatan khotbahnya beliau meminta uang kepada jemaatnya. Tanggal 16 Juni tahun 2024 yang juga bertepatan dengan Hari Ayah Sedunia, pendeta dengan nama lengkap Garen Ravener Lumoindong mengumumkan melalui laman Instagram pribadinya bahwa sejak tanggal tersebut beliau tidak lagi menjadi pendeta di Sinode Gereja Bethel Indonesia. Dan beliau pun tidak menjelaskan secara gamblang apa yang membuatnya mundur dari kependetaannya selain sedikit menyinggung tentang fokusnya untuk mengurus keluarganya. Lalu bagaimana nasib Garen Lumoindong pasca tidak lagi menjadi pendeta? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Pada tanggal 24 September tahun 2024, Garen Lumoindong menceritakan tentang kehidupannya dan masalah yang sedang dialaminya melalui podcast Grace Tahir 23. Dalam podcast berdurasi 34 menit ini Garen Lumoindong secara gamblang menceritakan kehidupannya pasca tidak lagi menjadi pendeta. Disampaikan oleh Garen bahwa alasan pengunduran dirinya dari kependetaan karena 3 alasan yakni, 1. Ingin fokus memperjuangkan untuk bertemu dengan anaknya, 2. Tidak mau menjadi batu sandungan khususnya bagi gereja tempat dia bernaung, 3. Gak mau mencoreng nama organisasinya tempat dia bernaung. Dijelaskan juga sama Garen Lumoindong bahwa awal muasal permasalahan rumah tangganya terjadi di tahun 2020. Terjadi keributan kecil atau pertengkaran yang membuat hukum Australia melarangnya bertemu dengan anaknya dan istrinya. Dari keributan tersebut mereka memutuskan untuk berpisah sementara, tetapi justru polisi Australia mengeluarkan surat yang melarangnya bertemu dengan anaknya. Berikut ini sedikit cuplikan cerita kehidupan Garen Lumoindong saat ini yang dikutip dari YouTube Gars Tahir. Ada 3 hal. Yang pertama, aku jadi nggak mencoreng nama baik dari organisasi. Yang kedua, aku nggak jadi batu sandungan bagi pejabat-pejabat lain ketika aku pursue mau itu secara hukum atau viral, sosial media, even podcast seperti ini gitu. Nah, yang ketiga ya, what kind of father that won't do anything for their sons? Justru contohnya Bapak kita di surga, kalau dalam percayaan saya, dia mengorbankan anaknya yang tunggal, ya untuk kita gitu. Okay. So I do it for my sons. Tell me, soalnya kayaknya mungkin banyak orang tidak tahu kasus ini atau mungkin orang belum tahu, bisa coba di refresh nggak sih what happened? Sebenarnya kasus ini unik karena ini soal pemisahan antara orang tua dan anak yang kesannya dirampas. Makanya kalau misal di bahasa Inggris itu namanya parental alienation. Cuma di Indonesia itu sangat nggak ngetren gitu bahasa itu. Saya sebutnya pembegalan anak. Karena begal itu artinya penyamun, penyamun itu artinya rampas. Benar-benar dirampas. Kalau di Australia, kalau di Indonesia modus operandinya biasanya, dan Bu Grace pernah interview Cleo dari Pejuang Anak, modus operandinya pria ini berkuasa. Karena punya uang, punya connection, punya network, dia bisa buat rekayasa sana sini sampai dia ambil itu anak walaupun ibu-ibu punya hak asuh. Nah, kalau di Western country berbeda. Wanita buat false allegation di pengadilan dan tanpa ada pembuktian dari tanpa ada apapun dari sisi prianya, judge langsung bisa memutuskan untuk berpisah dengan anak. Jadi kamu bilang nih, itu yang ketika aku udah mulai sombong, aku ingat, ini not about me. Ketika ada yang nggak sembuh and I'm down, aku ingat, oh iya, gitu, ini semua Tuhan, gitu. Jadi 2 paradoks ini yang keep me going gitu. Jadi kamu sekarang masih depresi atau bagaimana? Depression itu kan something yang kalau for me tendensius gitu maksudnya. Jadi nggak bisa dibilang orang itu kayak sembuh total gitu. It's something yang can come back gitu. Dan payungnya besar kan depression, dari bipolar, PTSD dan whatever the name is called gitu. Nah, the church believes bahwa didoakan bebas gitu, beriman bebas gitu. Do you believe that? I believe bisa, karena depresi itu ada 4, ada situ. Sobat Viral, dari masalah Garen Lumoindong ini kita belajar bahwa di balik nama besar seorang hamba Tuhan mereka juga adalah manusia biasa yang punya kelemahan dan kekurangan. Mari kita doakan Garen Lumoindong segera melewati masalahnya ini dan kembali fokus melayani Tuhan.